Terima kasih masih menonton channel saya. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tersesat di Desa Kesepuhan. Hujan deras membasahi jalanan ketika aku memutuskan untuk pulang lebih awal dari Pekalongan ke Batang. Jalan Pantura yang biasa aku lewati penuh lubang akibat hujan beberapa hari terakhir ini. Jadi aku memilih jalur alternatif yang lebih sepi. Sebuah keputusan yang akhirnya membawaku ke dalam pengalaman paling menegangkan dalam hidupku. Aku meninggalkan Pekalongan tepat pukul 6 sore. Langit sudah mulai gelap, pertanda maghrib hampir tiba. Jalanan licin membuatku lebih berhati-hati. Helm half face yang kupakai tak mampu sepenuhnya melindungi wajahku dari cipratan hujan. Jadi aku seringkali menyekas visor yang mulai buram oleh rintik air. Lampu motor yang kupakai terasa kurang terang menembus pekatnya hujan malam itu. Ketika memasuki wilayah Batang, suasana berubah semakin mencekam. Tak ada lampu jalan, dan rumah-rumah di sepanjang jalur itu tampak gelap. Seolah seluruh penduduk memilih berdiam diri. Aroma tanah basah bercampur kabut tipis membuat udara terasa berat. Jalanan mulai menurun tajam, dan rasa was-was perlahan menggerogoti pikiranku. Di pertigaan kecil, aku ragu. Hatiku berkata untuk berbelok ke kiri seperti biasa. Tapi setang motor seakan tak mau menurut. Meski mencoba berbelok, entah bagaimana motorku tetap melaju lurus. Perasaan janggal mulai muncul. Mengapa aku mengikuti jalan ini? Padahal aku tahu ini bukan rute yang biasa aku lalui. Jalan ini tembus ke desa kecil yang tak pernah aku kenali sebelumnya. Sebuah papan kayu bertuliskan Kesepuhan, tampak samar-samar diterangi lampu motor. Aku mencoba mengingat, tapi tak satupun ingatanku membawaku pada nama desa ini. Jalan yang kulewati semakin sempit, diapit pepohonan tua yang menjulang tinggi dengan ranting-rantingnya seperti hendak menjangkau jalan. Tiba-tiba, jok belakang motorku terasa berat, seolah ada seseorang yang duduk di sana. Aku melirik ke kaca spion, tapi tak ada apa-apa, hanya pantulan kegelapan. Aku berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Tapi ketika mesin motor mati, suasana menjadi sunyi, senyap. Tak ada suara hujan, tak ada suara jangkrik. Bahkan suara desahan angin pun hilang. Hening yang mencekam. Aku merasa harus segera pergi. Ku tekan tombol starter, tapi motor tak mau menyala. Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa panik mulai menguasai. Dalam hati aku berdoa agar bisa segera meninggalkan tempat ini. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Dengan susah payah, akhirnya motor menyala. Namun kali ini suara mesin terasa lebih berat, seakan motor itu menolak untuk bergerak. Aku melanjutkan perjalanan perlahan. Mataku terus waspada mengamati sekitar. Pepohonan di tepi jalan terlihat semakin aneh, seperti bergerak meski tak ada angin. Di depan, kulihat bayangan seseorang berdiri di tengah jalan. Aku mengerem mendadak, hampir terpleset di atas aspal licin. "Permisi, Pak," seruku. Tapi sosok itu tidak merespon. Aku mencoba mendekat, tapi semakin dekat, bayangan itu malah menghilang.
Tubuhku pun merinding. Rasanya seperti berada di mimpi buruk yang tak kunjung usai. Saat aku mencoba memahami apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari arah belakang. Suara itu pelan, tapi cukup jelas di tengah keheningan. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Lututku pun lemas. Aku tahu ini bukan hal biasa. Tanpa berpikir panjang, aku memacu motorku secepat mungkin. Jalanan makin asing, tak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan ketika aku mencoba menggunakan GPS, peta menunjukkan bahwa aku berada di tempat kosong. Seperti jalan ini tidak pernah ada. Setelah beberapa saat, aku melihat sebuah sekolah tua berdiri di tepi jalan. Bangunannya tampak usang, dengan jendela-jendela yang terbuka seperti mulut yang menganga. Di depan sekolah, ada sebuah lapangan yang penuh dengan ilalang tinggi. Aku ingat, seharusnya aku berbelok sebelum tempat ini. Tapi mengapa aku sampai ke sini? Aku mulai merasa bahwa aku sedang dipermainkan. Dalam hati, aku hanya bisa terus berdoa agar bisa keluar dari tempat ini. Ya Allah, lindungilah hamba ya Allah. Berilah hamba petunjuk jalan keluar ya Allah. Namun, semakin aku berusaha, semakin dalam aku seperti ditarik ke dalam desa yang tak pernah ku kenal. Hujan mulai mereda, tapi jalanan tetap gelap dan sunyi. Aku memacu motor pelan-pelan melewati sekolah tua itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa membawaku kembali ke jalan utama. Tapi semakin jauh aku berjalan, semakin kuat perasaan bahwa aku tak sedang berada di tempat yang benar. Kenapa ini bisa terjadi? Jalan ini seharusnya hanya jalur alternatif biasa. Tidak mungkin aku tersesat sejauh ini. Aku berbicara dalam hati, mencoba menenangkan diri sendiri. Tapi bayangan tentang sosok misterius di jalan tadi terus menghantui pikiranku. Aku menoleh ke kanan lalu ke kiri. Rumah-rumah penduduk di sini tampak seperti bangunan tua yang ditinggalkan. Dinding-dindingnya penuh lumut, dan sebagian besar pintu serta jendelanya tertutup rapat. Anehnya aku tidak melihat satupun tanda kehidupan. Tidak ada orang, tidak ada lampu yang menyala, tidak ada suara sama sekali. Hujan hanya meninggalkan genangan kecil di jalan, tapi udara tetap dingin dan menusuk. Tiba-tiba aku mendengar langkah kaki. Suaranya pelan, terputus-putus, seperti seseorang sedang berjalan di belakangku. Aku menghentikan motorku. Siapa? Aku menoleh, melihat-lihat ke belakang. Tetapi tak ada siapapun. Suara langkah itu berhenti bersamaan dengan gerakanku. Aku mulai berkeringat dingin. Dalam hati aku mencoba menguatkan diri. Tenang, bismillah, ya Allah. Mudah-mudahan ini cuma imajinasiku. Mungkin suara ban motor yang menciptakan efek seperti itu. Tapi logika itu tidak cukup menenangkan. Motorku jalankan kembali, tetapi suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Dengan perasaan ini semakin tak menentu, aku memutuskan berhenti di depan sebuah pohon besar di tepi jalan. Astagfirullah, apa aku cuma paranoid ya? Gumamku sambil menatap ke sekeliling. Tapi semakin lama, aku merasa semakin diawasi. Di bawah bayangan pohon, aku mencoba menenangkan diri sambil memutar otak, mencoba mencari jalan keluar. Hingga tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar. Siapa di sana?
Aku berteriak. Sebenarnya aku tahu berteriak hanya untuk membuat diriku merasa sedikit lebih berani. Tapi nyatanya tak ada jawaban. Hanya suara angin yang mendesir pelan. Aku meraih telepon genggamku dan mencoba menelepon seseorang. Tapi seperti yang kuduga, tidak ada sinyal. Layar ponsel hanya menunjukkan tulisan no service dengan bar kosong. Sial. Aduh ya Allah. Aku harus gimana? Aku harus keluar dari sini sekarang. Aku kembali memacu motorku. Kali ini lebih cepat. Jalanan mulai menanjak dan pandanganku semakin buram oleh kabut tipis yang mengambang di udara. Di sisi jalan aku melihat sesosok bayangan lagi. Kali ini lebih jelas. Berdiri kaku dengan pakaian serba putih. Maaf Pak, saya mau tanya jalan, seruku, berharap itu manusia. Walaupun aku merasa bulu kuduku merinding. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala yang sedikit tertunduk. Aku berhenti beberapa meter darinya, lalu mencoba bertanya lagi. Pak, ini benar arah ke jalan utama? Namun hening. Aku maju perlahan dengan motor. Tetapi begitu aku mendekat, bayangan itu memudar begitu saja, seakan disapu angin. Dek. Jantungku tak karuan. Aku langsung mundur dengan tubuh gemetar. Ya Allah, apalagi nih Allah? Ini bukan manusia. Bukan manusia. Pikirku panik. Aku berbalik arah, mencoba kembali ke jalur sebelumnya. Tapi jalan yang tadi kulewati sudah tidak ada. Pohon-pohon tinggi kini berdiri di sana, seperti menutup jalan dengan cepat. Apa-apaan ini? Jalan bisa berubah begitu aja. Aku mulai kehilangan akal sehatku. Tidak mungkin ini terjadi di dunia nyata. Oke, aku harus fokus. Jangan panik. Semua ini pasti ada penjelasannya. Aku cuma kelelahan. Mungkin hujan lebat dan kabut membuatku berhalusinasi. Ya Allah, bantu hamba mencari jalan keluar ya Allah. Aku mencoba menenangkan nafasku sambil melajukan motor perlahan. Jalanan kini semakin berliku dan terjal, seperti memaksaku masuk lebih dalam ke hutan. Aku melirik ke jam dashboard motor. Pukul 7.20 malam. Tapi rasanya waktu berjalan sangat lambat. Seperti aku sudah berjam-jam terjebak di sini. Tiba-tiba, di depan, aku melihat sebuah rumah dengan lampu yang menyala. Lampu kuning temeram di terasnya, terlihat seperti penyelamat di tengah gelapnya malam. Aku segera menuju ke sana. Setelah memarkirkan motor, aku mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Permisi. Assalamualaikum. Pak, Bu, apakah ada orang di dalam? Tanyaku sambil mengetuk lebih keras. Tapi tidak ada jawaban. Aku mencoba menekan gagang pintu, dan pintu itu terbuka dengan mudah. Tidak dikunci. Di dalam hanya ada ruangan kecil dengan sebuah meja kayu dan kursi tua yang sudah reot. Lampu minyak tergantung di atas meja. Cahayanya redup. Tidak ada seorang pun sama sekali. Aneh, lampunya menyala, tapi kok gak ada orang ya? Aku ragu, apakah harus masuk lebih dalam? Tapi perasaan ingin tahu mengalahkan rasa takutku. Saat aku melangkah masuk, pintu di belakangku menutup dengan sendirinya. Brak!
Aku pun tersentak. Siapa? Ada orang di sini? Tapi tidak ada jawaban. Sunyi. Hanya suara napasku sendiri yang terdengar. Aku melangkah ke meja dan memperhatikan benda-benda di atasnya. Ada sebuah buku tua yang terlihat lusuh, pena bulu, dan secari kertas kuning dengan tulisan tangan yang aneh. Tulisan itu bukan bahasa yang kukenal. Hurufnya seperti simbol-simbol kuno. Sebelum aku bisa memutuskan apa yang harus kulakukan, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Langkah itu mendekat, lalu berhenti tepat di belakangku. Aku memutar tubuh dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun. Ruangan itu kosong. Dadaku berdebar semakin cepat. Aku harus keluar dari sini. Aku harus keluar. Aku berlari menuju pintu dan mencoba membukanya. Tapi pintu itu tidak bergerak sama sekali. Aku menggedor-gedor dengan sekuat tenagaku. Tolong, ada orang. Tolong aku. Aku terkunci di dalam. Namun, hanya gemah suaraku sendiri. Aku masih berdiri depan pintu yang terkunci rapat. Dadaku naik turun, napasku memburu. Dalam keheningan ini, suara detak jam dinding terdengar begitu keras. Rasanya waktu di sini berjalan lebih lambat. Ya Allah, apa ini mimpi? Apa aku benar-benar terjebak di sini? Kenapa semua ini terasa begitu nyata, ya Allah? Pikirku sambil mencoba mengatur nafas. Aku menoleh ke meja kayu di tengah ruangan. Buku tua dan secari kertas dengan simbol aneh itu masih tergeletak di sana. Aku mencoba memalingkan pandangan, tapi ada sesuatu yang memaksaku untuk mendekatinya lagi. Jangan ambil. Aku harus keluar. Ini pasti jebakan, gumamku pada diri sendiri. Namun langkah kakiku justru bergerak mendekati meja. Tanganku gemetar saat meraih buku tua itu. Kulitnya yang usang terasa dingin di telapak tanganku. Aku membuka halaman pertama. Ada tulisan tangan yang sangat rapi, tapi aku tidak bisa membacanya. Bahasa apa ini? Huruf-hurufnya seperti aksara kuno. Saat itu juga, suara pintu di belakangku berderit pelan. Krek. Aku menoleh dengan cepat. Pintu itu kini sedikit terbuka, memperlihatkan koridor gelap yang tidak ada sebelumnya. Aku yakin, tadi di balik pintu itu adalah jalan tempatku masuk. Apalagi nih ya Allah, tidak mungkin. Apa yang terjadi di sini itu tidak mungkin ya Allah. Pikirku dengan panik. Aku berdiri terpaku, tidak tahu harus melangkah kemana. Di satu sisi, aku ingin keluar dari tempat ini. Di sisi lain, koridor itu seakan memanggilku, seolah ada sesuatu yang menungguku di ujung sana. Aku tidak punya pilihan, bisikku lirih. Dengan berat hati, aku melangkah menuju koridor gelap itu. Lampu minyak di meja masih menyala, jadi aku mengambilnya untuk penerangan. Langkahku terdengar menggema di sepanjang koridor. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu tua yang sudah lapuk, penuh dengan ukiran-ukiran aneh yang membuat bulu kuduku meremah. Aku berjalan beberapa meter, hingga akhirnya aku menemukan sebuah pintu lain di ujung koridor. Pintu itu terlihat lebih tua dengan ukiran yang lebih rumit. Sebelum aku sempat menyentuh gagangnya, terdengar suara dari balik pintu. Masuklah. Siapa di sana? Tanyaku sambil mundur beberapa langkah. Tidak ada jawaban. Aku tahu, seharusnya aku lari.
tapi tubuhku tidak mau bergerak. Tanganku justru menggapai gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Pintu itu pun terbuka, dan di dalamnya ada sebuah ruangan besar. Cahaya remang-remang dari lilin yang berjajar di dinding membuat suasana semakin mencekam. Di tengah ruangan, seorang perempuan duduk membelakangiku. Rambut panjangnya terurai, dan dia memakai pakaian putih panjang. "Siapa kamu?" tanyaku dengan suara gemetar. Perempuan itu tidak menjawab. Dia hanya duduk diam, seolah tidak mendengar kehadiranku. "Kenapa aku ada di sini?" Aku mencoba menekankan rasa takutku. Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi senyum kecil muncul di bibirnya. "Kamu yang memilih jalan ini," katanya dengan suara datar. "Apa maksudmu? Aku hanya tersesat. Aku tidak pernah memilih apapun. Tolong, saya ingin kembali." Dia berdiri perlahan. Tubuhnya terlihat kurus dan tinggi, membuat bayangannya memanjang di dinding. Dia mendekatiku. "Setiap jalan yang kamu tempuh adalah pilihanmu, dan setiap pilihan punya konsekuensinya," jawabnya sambil berjalan mendekatiku. Aku mundur beberapa langkah. Tanganku memegang erat lampu minyak yang mulai bergetar. Aku mundur beberapa langkah. "Dengar, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Aku hanya ingin keluar. Tolong tunjukin saya jalan keluar." Dia berhenti, lalu menunjuk ke arah sebuah pintu di sisi lain ruangan. "Keluar dari pintu itu kalau kamu berani. Tapi ingat, tidak ada yang gratis di sini." Aku ragu. Perkataannya terdengar seperti ancaman, tapi aku tidak punya pilihan lain. Dengan langkah berat, aku berjalan menuju pintu yang dimaksud. Apa maksudnya? Tidak ada yang gratis. Apa aku akan membayar sesuatu? Apa nyawaku taruhannya? Ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah, pikirku. Aku berhenti di depan pintu itu, mencoba menenangkan diri. Aku bisa merasakan tatapan perempuan itu menembus punggungku, meski aku tidak berani menoleh lagi. Ini hanya mimpi buruk. Aku akan bangun dan semuanya akan selesai. Ya, ini hanya mimpi buruk. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Namun rasa takut itu semakin nyata. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu mendorong pintu itu perlahan. Di balik pintu itu, aku menemukan jalan setapak kecil yang dikelilingi oleh ilalang tinggi. Angin malam bertiup kencang, membuat ilalang itu bergoyang-goyang seperti melambai-lambai padaku. Jauh di depan, aku melihat cahaya kecil, seperti lampu dari sebuah rumah. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku berjalan menuju cahaya itu. Tapi suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, dan aku yakin itu bukan suaraku. "Siapa di sana?" Aku berteriak sambil berbalik. Tidak ada siapapun, tapi langkah itu masih terdengar, semakin dekat. Aku memutuskan untuk berlari. Lampu minyak di tanganku hampir terjatuh, tapi aku tidak peduli. Yang penting,
Aku harus keluar dari sini. Saat aku mendekati cahaya itu, aku menyadari bahwa itu adalah lampu motor. Motorku. Aku menemukan kembali motorku yang terparkir di tepi jalan. Alhamdulillah, seruku dengan lega. Aku segera menyalakan motor dan memacu keluar dari tempat itu. Jalanan mulai terasa familiar, dan aku melihat papan petunjuk yang mengarah ke jalan utama. Angin malam menerpa wajahku, dingin dan menusuk. Jalanan ini terasa sangat asing, meskipun aku yakin sedang menuju arah yang benar. Pohon-pohon tinggi di kanan dan kiri jalan seolah memperhatikan setiap gerakanku. Jangan lihat ke belakang, fokus ke jalan. Aku berkata pada diriku sendiri. Namun perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Sesekali aku merasa ada sesuatu yang bergerak di bayang-bayang gelap di pinggir jalan. Tiba-tiba aku melihat sebuah papan petunjuk. Tulisan di papan itu sudah pudar, tapi aku masih bisa membaca kata Batang dengan samar-samar. Ya Allah, terima kasih, bisikku lega. Ini berarti aku sudah dekat dengan jalan utama. Namun ketika aku melaju semakin jauh, aku mendengar suara pelan di telingaku. Suara itu seperti berbisik, memanggil namaku. Hei! Aku langsung menoleh, tapi jalan di belakangku kosong, tidak ada apa-apa. Jangan lihat ke belakang. Jangan berhenti, fokus, pikirku, sambil mencoba menenangkan diri. Aku terus memacu motor hingga akhirnya aku melihat lampu-lampu jalan yang mulai tampak di kejauhan. Jalanan yang tidak gelap kini perlahan menjadi lebih terang. Ketika aku akhirnya tiba di jalan utama, aku merasa seperti baru saja terlepas dari jeratan mimpi buruk. Jalanan pantura yang basah oleh hujan terasa seperti surga bagiku. Beberapa kendaraan melintas, memberikan sedikit rasa aman. Aku memarkirkan motor di sebuah warung kecil yang masih buka. Penjualnya seorang pria parubaya, menatapku dengan heran. Mas gak apa-apa? Kok kelihatannya pucat banget? Tanyanya ramah. Aku mengangguk sambil tersenyum lemah. Iya pak, cuma tadi sempat tersesat di jalan kampung. Untungnya sekarang udah sampai di sini. Pria itu mengerutkan dahi. Jalan kampung mana mas? Di sekitar sini gak ada jalan yang seperti itu. Jantungku berdegup kencang mendengar ucapannya. Tapi tadi saya lewat sebuah desa pak. Namanya Desa Kesepuhan. Ekspresi pria itu langsung berubah. Matanya terlihat waspada. Mas, serius? Desa Kesepuhan itu sudah lama gak ada penghuninya. Dulu pernah ada, tapi desa itu dihuni oleh orang-orang yang katanya penjaga tempat-tempat keramat. Tapi sekarang itu cuma cerita orang tua mas. Aku merinding. Semua kejadian tadi kembali terbayang di benakku. Pak, saya gak mau tahu apa-apa lagi. Yang penting saya sudah selamat, kataku sambil berdiri dan bersiap pergi. Pria itu mengangguk pelan. Hati-hati mas, kalau lewat jalur alternatif lagi, jangan sembarangan ya mas. Aku pun mengangguk pelan. Lalu aku kembali ke motor dan melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang campur aduk. Aku tahu, aku sudah keluar dari tempat itu. Tapi suara bisikan dan bayangan perempuan itu masih menghantui pikiranku.